Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apakah kabar kalian baik pada pagi ini? Alhamdulillah baik semua. Jadi kita akan memasuki materi yang keempat, yaitu mengenai praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, tujuan kita pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan tentang praktik perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, langsung saja. Mengenai praktik perlindungan dan penegakan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, ada yang tahu apakah itu? Iya, praktik perlindungan dan penegakan hukum di masyarakat dalam kehidupan masyarakat itu ialah setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Difungsikan agar setiap warga ataupun masyarakat tidak sewenang-wenang mengenai perlindungan hukum seperti penindasan, perampokan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, siapapun di Indonesia ini ataupun masyarakat yang terkena sanksi hukum akan mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Baik ataupun sebaliknya nih, misalkan tidak ada melakukan bersalah ataupun tidak melakukan pelanggaran hukum, tetap harus mendapatkan wewenang untuk perlindungan hukum tersebut. Adakah yang belum paham atau yang ingin ditanyakan dengan ibu? Bisa saja langsung tanyakan. Ada yang ingin ditanyakan, langsung saja ancungkan tangannya. Baik, kalau tidak ada, ibu akan memasuki materi yang kedua, yaitu akibat tidak adanya kepercayaan dan penegakan hukum. Di sini, di dalam materi tersebut dibagi lagi menjadi 4 bagian. Adakah yang tahu atau bisa menyebutkan apa saja dari 4 materi tersebut? Iya, bagus. Yang pertama, ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum. Yang dimaksudkan ialah fakta-fakta yang diputarbalikkan dengan materi yang ia siap diberikan untuk penegak hukum. Contohnya nih, ada yang tahu? Iya, kita ambil kasus korupsi di Indonesia. Banyak para petinggi melibatkan dirinya untuk meringankan kasus tersebut dan akan mendapatkan komisi, padahal itu secara hukum tidak bagus. Iya, karena itu mengakibatkan melakukan perlindungan terhadap si pelaku dan kasus ini tidak terungkap lagi. Nah, dari situ akibatnya para masyarakat tidak percaya bahwa hukum itu adil. Baik, dari materi yang tadi itu, adakah yang ingin bertanya atau kurang paham mengenai penjelasan ibu tadi? Baik, kalau tidak ada, langsung saja kita memasuki materi yang kedua mengenai penyelesaian konflik dengan kekerasan. Ada yang tahu nih contohnya dalam kehidupan sehari-hari atau lingkungan masyarakat kalian? Iya, bagus. Contohnya nih, misalkan ada seseorang pencuri sendal yang dihakimi warga karena sudah mencuri. Konflik yang terjadi di sekitar lingkungan kalian itu pasti setiap warga menghakimi seadil-adilnya tanpa melaporkan ke pihak yang berwajib untuk memberikan sanksi ataupun hukuman kepada si pelaku pencurian tadi. Tetapi warga masyarakat kita di Indonesia ini pasti dan selalu memberikan hukuman terlebih dahulu dengan kekerasan. Iya. Jadi ini membuktikan masyarakat di Indonesia yang tidak tertib hukum. Seharusnya masalah seperti maling sendal dapat ditangani oleh pihak yang berwajib, bukan dihakimi secara seenaknya, bahkan dapat mengakibatkan kematian kepada si pelaku. Baik, untuk materi penjelasan dan contohnya tadi, ada yang kurang paham atau kurang mengerti? Bisa saja langsung tanyakan.
Iya bagus, kalau tidak ada kita langsung memasuki materi yang ketiga, yaitu pemanfaatan eksistensi penegakan hukum untuk kepentingan pribadi. Ada yang tahu apa? Ya, jadi contohnya nih seperti pengacara yang menyuap polisi ataupun hakim untuk meringankan terdakwa. Sedangkan polisi dan hakim yang seharusnya bisa menjadi penengah bagi kedua belah pihak yang sedang terlibat kasus hukum bisa jadi lebih condong pada banyaknya materi yang diberikan oleh salah satu pihak yang sedang terlibat dalam kasus hukum tersebut. Jadilah terdakwa mendapatkan keringanan dari pihak kepolisian ataupun hakim karena si pengacara terdakwa menyuap si aparat penegak hukum tersebut. Jadi begitu untuk pemahaman tentang eksistensi penegakan hukum untuk kepentingan pribadi. Iya bagus. Dari sini adakah dulu yang ingin ditanyakan atau kurang paham? Alhamdulillah bagus. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita langsung lanjut ke materi yang keempat, yaitu penggunaan tekanan asing dalam proses peradilan. Ada yang tahu apa? Iya, dapat kita ambil contohnya nih, misalkan perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu perusahaan asing yang membuka usahanya di Indonesia. Jadi mereka akan meminta bantuan negaranya untuk apa? Ada yang tahu? Iya, untuk melakukan upaya pendekatan kepada Indonesia agar mereka tidak mendapatkan hukuman. Hukuman apa? Hukuman yang berat atau dicabut izin memproduksi di Indonesia. Kan banyak nih, seperti perusahaan-perusahaan asing yang sudah berjalan bagus di Indonesia. Kan itu tuh menyebabkan kerusakan lingkungan kita, entah pencemaran udara ataupun polusi lainnya. Jadi mereka melobi ataupun bagus, mereka memberikan beberapa ataupun penyuapan kepada negara kita untuk kepentingan perusahaan mereka. Nah, disitulah masih banyak tentang hukum di Indonesia yang kurang adil karena untuk kepentingan entah pribadi, masyarakat ataupun negara ataupun pemerintahan kita. Ya. Baik, untuk materi yang tadi adakah dulu yang ingin ditanyakan atau kurang jelas mengenai contoh ataupun penjelasan Ibu tadi? Alhamdulillah, kalau tidak ada langsung saja kita memasuki materi yang terakhir, yaitu tentang upaya-upaya penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Ada yang tahu nih apa saja? Yang pertama, untuk aparat penegak hukum seharusnya berjalan tidak semata melihat fakta, tetapi menimbang serta melihat latar belakang peristiwa kejadian yang terjadi. Alasannya untuk unsur kemanusiaan dan juga menimbang rasa keadilan dalam memberikan keputusan. Yang kedua nih ada hukum. Hukum seharusnya tidak ditegakkan dalam bentuk yang paling kaku, arogan, dan hitam putih semata. Yang selanjutnya ada hakim. Hakim sebagai pemberi keputusan seharusnya tidak menjadi corong undang-undang yang hanya mengikuti peraturan perundang-undangan semata tanpa memperdulikan rasa keadilan. Hakim seharusnya mengikuti perundang-undangan dengan mementingkan rasa keadilan seadil-adilnya sehingga keputusan dapat memenuhi rasa keadilan yang sebenar-benarnya. Lalu yang di sini ada memberikan pendidikan dan penyuluhan hukum baik formal maupun informal kepada masyarakat yang buta hukum ataupun yang tidak mengerti hukum untuk pentingnya penegakan hukum di Indonesia sehingga masyarakat sadar hukum dan menaati peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada menyediakan bantuan hukum bagi si miskin dan buta hukum
melaksanakan asas proses yang tepat, cepat, dan biaya ringan semua tingkatan peradilan. Lalu yang terakhir ada pemberian sanksi yang tegas kepada aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugas dengan semestinya. Ya, baik, adakah yang ingin ditanyakan dulu atau kurang paham mengenai penjelasan Ibu pada hari ini dan beberapa contoh yang Ibu berikan tadi? Alhamdulillah tidak ada, berarti kalian sudah Ibu anggap mengerti dan paham mengenai materi kita pada hari ini. Ya, karena waktu sudah mau habis, Ibu akhiri saja pembelajaran kita pada hari ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.